Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Detaser, Bapak Dadan Hermawan, sebagai pemateri pada hari ini pertemuan kelima di Detasering program penyusunan bahan ajar. Baik, kita langsung akan mulai. Dipersilakan Bapak Detaser untuk memulai. Silakan Pak. Izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Sudah kelihatan Pak? Iya, iya, terlihat ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Samuel dan Bapak sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk siang ini kita bertemu kembali dalam rangka program Detasering terkait penyusunan bahan ajar dan praktika. Di pertemuan kelima ya Pak Samuel ya, atau ya satu kali pertemuan 2 kali berarti ke-9 lah kalau dihitungnya. Ya, kelima. Betul. Ini tema kita atau output kita, peserta mampu menyiapkan bahan ajar dan praktika. Ini bagus sekali ini yang membuat TOR Pak ya. Jadi yang penting mampu menyiapkan Pak ya. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti akan menyiapkan bahan ajar dan praktika. Kalau terbitnya yaitu lain soal gitu Pak ya, atau perkara lain begitu. Mudah-mudahan ya setelah siap bahan ajar dan praktikanya nanti bisa dipublikasikan atau diterbitkan. Nah ini jadwal kegiatan kita sebetulnya untuk 3 kali pertemuan ke depan kita akan lebih banyak praktik penyusunan bahan ajar dan praktika ini. Jadi sesuai dengan TOR yang kita buat, untuk 4 pertemuan pertama ini kita padatkan kemarin terkait dengan pengenalan, kemudian anatomi dan struktur bahan ajar, sitasi daftar pustaka, anti plagiarisme, tadi sudah dibahas ya terkait dengan Turnitin dan sebagainya. Memang betul Bapak sekalian, saya sempat mendengar sebagian tadi diskusinya, memang sekarang sebagian jurnal misalnya editor ataupun reviewer itu akan mengecek persen similarity-nya begitu ya, dari kami jurnal molekul misalnya akan mengecek berapa kemiripannya dari paper tersebut. Tapi kalau kemudian nanti untuk penilaian PAK dicek ulang, ya itu memang kemarin juga sama ya. Kami di Fakultas MIPA dulu saya sebagai penilai angka kredit juga di fakultas memang akan meminta sebetulnya yang mengajukan itu melampirkan penilaian Turnitinnya begitu. Ya terkait dengan yang sudah publish berarti di-exclude saja nanti ya. Nah, ini 3 pertemuan ke depan sebetulnya kita fokus ke ini ya, sekalian. Praktik penyusunan bahan ajar dan praktika. Tapi saya akan review sedikit materi kita. Hari ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis buku ajar dan juga contoh-contoh yang sudah ada. Ya. Nah, sebelumnya Pak Samuel, mohon maaf, kami sedang diminta oleh Dikti untuk membuat laporan atau monef ini ya. Nah, terkait program kita ini, target jumlah peserta berapa ya Pak? Supaya sama ini isian saya dengan nanti panitia di Uncen ini. Sebelumnya tidak ada target peserta Pak. Jadi oh gitu. Ya, kemarin saya isi yang untuk data sharing Kampus Merdeka sudah saya isi yang ke Dikti. Karena sudah selesai 2 hari lalu. Oh iya. Kalau yang untuk ini kita berapa Pak jumlah target pesertanya atau yang memang direncanakan saja ya? Rata-rata 15 orang setiap pertemuan Pak. Oh untuk iya. penyusunan bahan ajar. Karena di absen yang melalui absen link saya lihat 15, rata-rata 15. 15 ya. Oke Pak, terima kasih. Kalau saya cek yang di Google Classroom memang baru 6 yang bergabung ya. Mungkin tidak apa-apa, nanti bisa di-share ulang linknya. Jadi saya tulis 15 ya Pak ya. Oke. Kalau untuk hari ini jumlah peserta yang terlibat ada 11 ya Pak kalau untuk hari ini ya. Ya, 11. Ya, lebih kurang lah nanti ya. Kalau kira-kira hambatan biasanya memang masalah jadwal seperti tadi ya Pak ya. Jadwal peserta dan juga jadwal Detaser kadang-kadang memang overlap begitu. Nanti mungkin tidak lanjut bisa dikelompokkan dalam grup WA atau Google Classroom ya Pak ya. Kita buat pendampingan secara online begitu. Baik Bu sekalian, materi hari ini sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan nanti di download. Untuk materi yang sebelumnya juga saya mohon maaf baru
ingat belum diupload. Jadi untuk 2 materi sebelumnya yaitu bahasa akademik ya, dan hari ini saya menambahkan sedikit terkait dengan jenis-jenis buku ajar dan contohnya nanti ini sudah saya upload di sini di Google Classroom dengan kode ZYWRYRW ya. Ini silakan nanti diakses saja. Nah, sekalian saya menambahkan sedikit mungkin terkait dengan jenis-jenis buku dan bahan ajar ini. Kemarin karena ada diskusi ya, Pak Parno tidak hadir ya. Jadi untuk menyamakan lagi begitu definisi atau istilah-istilah buku ajar dengan bahan ajar apa bedanya begitu ya, maka mungkin kita share ulang begitu pada pertemuan kali ini dengan sedikit modifikasi. Baik, ini kira-kira sekalian ya, kalau kita lihat banyak jenis buku yang memang diterbitkan atau bahan ajar yang memang bisa digunakan oleh kita nanti terkait juga pengajuan angka kredit begitu. Sebetulnya banyak peluang Bu sekalian. Saya berikan contohnya beberapa ya. Ada buku ajar, ada monograf, ada buku teks, ada diktat, ada modul begitu ya, handout, handbook dan juga buku referensi. Mungkin lebih sebetulnya ya, ada juga mungkin yang tidak tercantum di sini ya. Nah, kalau kemarin kita ada modul untuk praktikum juga, itu kan bisa juga dihitung untuk angka kredit sebetulnya. Kira-kira ada berapa di 8, tapi mungkin tidak akan semua secara detail kita bahas, mungkin yang fokus kita ke buku ajar dan monograf begitu ya. Nah, ini bisa dibuka kembali ya pedoman angka kredit, penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat ini. Silakan Bu sekalian yang mau lompat dari lektor ke mana tadi, ke guru besar ya Bapak Ibu. Cuma memang persyaratan untuk jurnal internasional bereputasinya minimal SJR 0,5 tahun ini. Seingat saya di suplemen yang 2019 sudah ada 0,15, impact faktornya naik lah begitu ya. Sementara kalau yang normal ya tidak loncat begitu ya, yang di atas 20 tahun masa kerja itu sekitar 0,1 atau 0,15 ya, seingat saya begitu. Baik, untuk fokus di buku ajar, nah ini termasuk yang mengembangkan bahan pengajaran atau bahan kuliah yang punya nilai kebaharuan. Nah, setiap produk ini dinilai maksimal 20 angka kredit untuk buku ajar. Nah, sementara untuk diktat, nah tadi ya, jenis-jenis buku ataupun bahan ajar yang lain selain dari buku ajar begitu. Ya, disebutnya bahan pengajaran lah begitu ya. Ada diktat, ada modul, ada petunjuk praktikum, ini sudah kita bahas semuanya ya. Ada model, alat bantu dan lain-lain begitu ya. Ini poinnya 5, tapi per satu produk per semester. Jadi kalau setiap tahun kita ada 2 semester, boleh 2 produk untuk setiap item gitu ya. Mungkin diktat 2, misalnya buku ajar 1, nah udah 30 sekalian tuh poinnya begitu ya. Kalau mau diakumulasikan begitu. Berikutnya untuk jenis, nah ini saya share ulang begitu ya, terkait dengan mengembangkan bahan ajar ini adalah yang pertama buku ajar. Jadi ini sudah kita bahas berulang kali untuk mengingatkan kembali, buku pegangan untuk satu mata kuliah tertentu ya, ditulis dan disusun oleh para pakar di bidangnya, memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi. Mungkin ini yang membedakan nanti dengan bahan ajar yang lain begitu ya. Di sini contoh petunjuk praktikum kan tidak ada diharuskan diterbitkan secara resmi atau disebarluaskan ke perguruan tinggi lain, kan tidak ada. Jadi ini yang membedakan buku ajar dengan bahan ajar yang lain. Diterbitkan secara resmi dan juga disebarluaskan. Dan diktat, ini diktat adalah bahan ajar ya. Ya, berbeda dengan buku ajar, ini bahan ajar dan tidak ada keterangan harus diterbitkan atau disebarluaskan secara keluar perguruan tinggi, hanya disebarluaskannya kepada peserta kuliah atau mahasiswa begitu ya. Jadi sama ini bahan ajar untuk suatu mata kuliah tertentu ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut. Ya tentunya dosen di sini juga memang pakar di bidangnya, mengikuti juga sama kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah, berarti kepada para mahasiswa. Lalu bedanya dengan modul apa begitu ya? Nah, kalau modul itu adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Mirip dengan diktat sebetulnya ya. Tidak ada bedanya, cuma mungkin modul lebih sedikit gitu ya. Bagian dari bahan ajar. Lalu pedoman praktikum ini sudah kita bahas juga ya. Jadi pedoman untuk pelaksanaan praktikum berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas secara detail.
Nah, pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen. Ya, mungkin tim teaching begitu ya, yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Sama, semuanya harus mengikuti kaidah tulisan ilmiah, termasuk bahasa yang kita gunakan bahasa baku ya sekalian ya. Kemarin kita sudah lihat KBBI online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online bisa kita akses. Baik, ini tambahannya kalau untuk buku ajar kepatutannya 1 buku per tahun begitu ya. Diktat, modul, model, atau petunjuk praktikum juga sama, ini 1 produk per semester. Jadi boleh maksimal 2 berarti untuk per tahun. Demikian ini penjelasan terkait dengan buku ajar dan bahan ajar yang lain. Nah, sementara yang terkait dengan kalau tadi bidang A ya untuk pengajaran, maka untuk bidang B ada penelitian, ada juga buku yang bisa kita buat. Ya, di sini ada 2 jenis sebetulnya ya. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku. Ya, ini contohnya ada buku referensi dan buku monograf. Buku referensi poinnya 40 dan batas kepatutannya 1 buku per tahun. Sementara buku monograf poinnya setengahnya ya, 20 poin, 1 buku per tahun. Apa bedanya nanti kita ulas sedikit ya. Lalu ada juga book chapter. Nah, ini mungkin tadi di penjelasan tadi itu tidak masuk nih book chapter. Ini bisa juga dibuat hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau book chapter. Poinnya berbeda-beda. Untuk yang nasional 10, 1 buku per tahun. Untuk internasional 15. Jadi sebetulnya mungkin kalau kita membuat 2 book chapter saja, oh ini udah sama dengan 1 monograf ya sekalian ya. Tapi memang maaf ininya 1 buku per tahun batas kepatutannya. Sama dengan yang lain. Untuk yang internasional 15 ya. Ya kami 2019 baru ada 1 book chapter ya. Join dengan Springer ya. Baik, yang lain tidak kita bahas ya. Untuk jurnal internasional bereputasi yang poin 40, ada yang poin 30, ada yang poin 20. Ini terkait dengan indeksasinya dan juga nilai SJR dan impact factor. Itu yang membedakan. Baik, saya mengulas sedikit apa itu buku ajar, begitu ya. Sebelum kita lihat contoh-contohnya. Costbook, ini Cambridge Dictionary 2020 ya, terbaru ini. Di buku yang digunakan oleh mahasiswa ya, jika mereka mengikuti kuliah begitu ya. Atau mengikuti pedoman PAK dosen 2009. Nah, tadi yang kita buka tadi 2019 ya, lebih kurang sama saja. Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait sesuai kurikulum. Nah, di 2009 lebih jelas lagi terkait dengan kurikulum atau RPS ya. Rencana pembelajaran per semester. Atau istilahnya GBRP ya. Jadi istilah-istilahnya sama saja begitu ya. Dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Ini yang poin yang membedakan dengan yang lain tadi ya, bahan ajar modul, diktat dan sebagainya. Artinya ada penerbit resmi, misalnya penerbit dari IKAPI atau yang biasanya kita lebih mudah dari perguruan tinggi saja, dan disebarluaskan. Artinya ada misalnya dikirimkan ke perpustakaan di 3 perguruan tinggi lain, nah itu ada bukti disebarluaskan. Mungkin biasanya tim PAK melihatnya itulah, bukti sudah disebarluaskan apa? Nah ada tanda terima dari mungkin perpustakaan di perguruan tinggi lain misalnya. Nah kriterianya ada beberapa yang kemarin sudah kita bahas sebetulnya ya. Merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah dalam 1 semester. Ini buku ajar. Yang membedakan dengan jenis buku lain, buku monograf atau buku referensi ya. Ditulis dan disusun oleh tenaga fungsional yang mengampu mata kuliah terkait. Berikutnya adalah memenuhi kaidah buku ajar, dilengkapi dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ada contoh soal, kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium, dan indeks subjek. Nanti saya share seperti apa contohnya ya. Kemudian buku disebarluaskan minimal ke 3 perguruan tinggi. Kalau di sini tercatat tinggi PTN ya, 3 perguruan tinggi negeri. Kemudian cirinya, ini saya tambahkan merangkum lah Bu sekalian ya. Ditulis secara sistematis dan terstruktur berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang diinginkan. Jadi terkait dengan kompetensi apa yang kita inginkan. Nah kita di Prodi dan di fakultas sekarang sedang membuat CPL begitu ya, kemudian RPS, kemudian juga terkait dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka begitu ya Pak Samuel, kami juga sedang melakukan itu, sedang merancang juga peraturan rektor untuk bagaimana nanti ada pertukaran mahasiswa, magang. Kebetulan sore itu kami kemarin rapat tim klasterisasi di
di Unsud karena persiapannya dari sekarang. Tahun depan mulai Februari kita sudah mengentry lagi data mungkin untuk klasterisasi universitas ya. Maka persiapan dari sekarang. Data PD Dikti kami masih menghitung itu. Ternyata jumlah dosen yang tercatat di Sinta dengan di PD Dikti kok ada selisih begitu. Nah, itu kita harus hitung dengan cermat. Baik, sekalian, buku ajar juga dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Jadi ini yang kita gunakan untuk mahasiswa belajar mandiri begitu. Mahasiswa bisa belajar tanpa harus kemudian tatap muka misalnya. Nah, dalam tatap muka bisa dimanfaatkan untuk diskusi dan sebagainya. Lalu ada penjelasan tentang tujuan instruksional, baik yang umum maupun yang khusus. Sudah kita bahas ya di pertemuan awal ya. Memberikan rangkuman, summary, komunikatif dan menimbulkan minat baca, ada umpan balik, mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa, memberikan kesempatan untuk berlatih. Tadi ada umpan balik, maaf, 2 kali. Ini kira-kira kriteria dan ciri buku ajar yang sudah kita bahas. Nah, ini rangkumannya. Lalu bedanya dengan buku teks itu apa? Atau buku referensi istilah lainnya ya. Atau textbook begitu ya. Maka kalau textbook ini adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu tertentu. Jadi dia tidak terkait dengan satu mata kuliah tertentu. Jadi bisa jadi nanti mata kuliah itu merujuk salah satu referensinya adalah buku teks ini begitu. Nah, buku teks membahas topik yang cukup luas untuk satu bidang ilmu. Urutan materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu atau content oriented ya. Diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan. Nah, ini ada keterangan sama seperti buku ajar diterbitkan secara resmi oleh anggota IKAPI ya, nanti ada ISBN untuk dipasarkan. Nah, mungkin itu saja ya simpelnya. Kemudian ditanya bedanya apa kalau modul, diktat, buku ajar, buku teks. Boleh jadi ini kalau diterbitkan secara resmi berarti ada ISBN-nya. Buku teks ya, buku ajar atau buku monograf juga sama, nanti kalau diterbitkan secara resmi ada ISBN. Sementara kalau diktat, handout, mungkin begitu ya Bu sekalian, yang tidak resmi kita publikasikan tidak harus ada ISBN. Makanya poinnya hanya 5 tadi ya. Nah, buku ilmiah atau buku teksnya adalah buku ilmiah dalam bidang tertentu yang membahas secara detail dan mendalam dengan ketebalan biasanya ini pada umumnya sekitar 200 halaman, lebih kurang. Tidak mengacu pada silabus atau mata kuliah, berarti ada kebebasan di sini bagi para penulis buku teks ya. Tidak terdapat tugas atau latihan dan soal-soal evaluasi sebagaimana buku ajar. Jadi fungsinya memang ini pegangan untuk dosen gitu ya. Sementara buku ajar tadi lebih kepada pegangan untuk mahasiswa. Berikutnya ada istilah lain buku monograf tadi dalam PAK 2019 ya. Jadi buku monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu. Satu topik dalam satu bidang ilmu. Nanti saya contohkan ya, yang pernah kami buat monograf dan sedang kami susun juga sekarang. Nah, tulisan tentang satu subjek yang biasanya ditulis oleh penulis tunggal dan dibedakan dari jurnal yang terbit secara berkala atau rutin gitu ya. Jadi biasanya begini, tulisan yang ada di buku monograf ini tidak selalu harus penulis tunggal sekalian. Saya sekarang menulis buku monograf, saya melibatkan mahasiswa dan kawan dosen juga lah begitu ya. Tapi kalau memang ada yang menulis tunggal silakan ya. Kalau kemarin saya membuat draft paten juga sama. Untuk paten sederhana itu saya melibatkan mahasiswa dan juga rekan. Tapi kalau kemarin saya membuat khusus ya, tapi paten yang lama memang ya diizinkan juga kalau inventornya itu tunggal. Ya tergantung dari kita ya. Siapa yang memang punya kontribusi. Ini terkait dengan buku monograf. Nah, biasanya buku monograf ini strukturnya lebih kurang sama seperti tesis ataupun mungkin disertasi ataupun skripsi ya. Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan serta kesimpulan begitu ya. Kira-kira isinya seperti ini untuk buku monograf. Kalau di Unsud kita biasa ya, Unsud Press juga menerbitkan buku monograf. Dia ada contoh-contohnya, saya perlihatkan. Minimal ketebalannya 6 halaman yang masuk ke percetakan begitu ya. Dan juga harus ada editor konten dan juga editor bahasa. Gitu. Baik, saya lanjut dulu nanti contohnya di belakang. Ada buku referensi. Apa yang membedakan ya dengan buku buku monograf ataupun buku ajar. Jadi kalau buku referensi lebih kepada informasi dasar tentang bidang atau hal tertentu yang dapat dijadikan acuan
atau rujukan atau referensi gitu ya oleh guru ataupun dosen. Ini bisa jadi untuk guru ya. Untuk memahami sebuah masalah secara teoritis yang ada ya. Ini contohnya misalnya ada ensiklopedia, maka ini contoh masuk ke buku referensi ya. Kamus bidang tertentu, ada thesaurus, ada buku Inuk dan buku Pintar. Ini contoh-contoh yang terkategorikan buku referensi. Tapi boleh jadi mungkin kalau yang tadi di PAK itu juga ada kriteria yang disebut dengan buku referensi seperti apa ya. Lebih ke buku teks sepertinya. Nah, ini saya sedikit menjelaskan ulang tentang diktat. Ini di pedoman PAK dosen 2009. Lebih kurang sama sebetulnya. Jadi diktat itu salah satu bahan ajar. Salah satu bahan ajar yang untuk mata kuliah tertentu yang ditulis dan disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut. Mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Jadi tidak harus ada ISBN berarti ya. Tidak harus diterbitkan secara resmi dari penerbit misalnya ya. Jadi disebarluaskan kepada peserta kuliah ya melalui mungkin dosennya langsung ke mahasiswa misalnya. Ada modul, bedanya apa diktat dengan modul ya? Nah, di sini modul lebih ke kumpulan bahan ajar yang disusun lengkap secara sistematis dengan tes atau uji indikator kemampuan siswa atau mahasiswa yang menyerap bahan pelajaran. Jadi di sini ada tes atau uji indikator kemampuan siswa. Mungkin kalau di diktat ini dia tidak dicantumkan gitu ya. Kemudian di bahan ajar modul ini juga digunakan untuk mandiri mahasiswa melakukan pembelajaran. Jadi student based learning begitu ya. Jadi mereka bisa belajar mandiri dengan menggunakan modul ini tanpa guru, tutor atau dosen. Nah, modul berisi uraian ringkas atau ringkasan ya, rangkuman atas suatu bahasan atau kegiatan pembelajaran dalam bidang tertentu. Ini menurut Trimansah 2018. Ini bedanya diktat, modul begitu ya. Dan ada lagi handbook. Kalau ini mungkin lebih handbook ya, lebih advance lagi, lebih lengkap lagi ya. Berisi uraian teknis secara rinci bidang tertentu gitu ya. Kemudian buku ini digunakan para guru atau dosen untuk memecahkan, menganalisis dan menyikapi permasalahan yang akan diajarkan kepada siswa atau mahasiswa. Ini terkait dengan handbook. Tapi di istilah ini di tadi aturan PAK tidak ada ya. Ada juga buku untuk SMP, SMA juga ada, poinnya ada. Seingat saya poinnya 5 ya kalau tidak salah. Ada lagi handout mungkin gitu ya, lecture note atau apa begitu ya. Di naskah tulisan yang mendukung, mengembangkan, mengelola atau paling tidak menyediakan tindak lanjut dari pelatihan. Ini untuk handout, lebih ke untuk training ya, workshop dan sebagainya. Begini kira-kira sekalian ya istilah-istilah yang mungkin membedakan antara handout, handbook, apalagi textbook dan sebagainya ya. Nah, tadi kita singgung terkait dengan istilah glosarium. Ini kalau saya ambil dari istilah glosarium ini didefinisikan sebagai daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Jadi ada daftar alfabetis dari A sampai Z begitu ya untuk ranah pengetahuan tertentu. Nah, dilengkapi dengan apa? Definisi istilah-istilah tersebut. Kemudian biasanya glosarium ini juga diletakkannya di bagian akhir dari suatu buku ya. Dan juga menyertakan istilah-istilah dalam buku tersebut. Biasanya istilah-istilah yang baru yang memang tidak umum gitu ya. Atau yang baru diperkenalkan. Ini ada di glosarium. Kemudian juga fungsi glosarium ini adalah untuk membantu para pembaca ya menemukan arti dari kata-kata yang mungkin sulit atau susah ditemukan, yang tidak biasa ditemukan begitu ya. Ini contohnya sekalian ya, ini saya ambil dari salah satu buku tentang bidang bahasa seingat saya ini ya. Akurasi, keakuratan, adaptasi ya. Metode atau teknik saduran ini terjemahannya atau definisinya. Addition, teknik penambahan dengan cara menyisipkan kata. Nah, ini betul ya frase ke bidang bahasa ini. Aesthetic function gitu ya, fungsi estetik yang mengandung nilai keindahan. Amplification. Nah, ini dijelaskan dalam glosari ini ya. Ada lagi contoh ini, saya ambil dari satu kemarin kita coba download kemarin EndNote itu ya. Nah, saya lalu setelah kita install, kita buka, nah EndNote X9 itu memberikan satu buku panduan. Nah, di dalamnya saya cek juga ada glosarinya. Nah, di bagian akhir
yang 505 halaman itu. Nah, ini saya ketemukan contoh dia menampilkan glosari. Dia tidak ada dari A ya, langsung B. Mungkin memang tidak ada istilah dari A yang perlu dijelaskan. B1, C2, D-nya beberapa, mungkin E saya nggak saya tampilkan semua. Tapi intinya ada glosari di bagian akhir dari buku panduan atau buku pedoman dari EndNote tadi. Ini contoh ya, sekalian glosarium yang ada di akhir buku begitu. Lalu ini indeks subjek tadi ya. Ini saya tidak definisikan, tapi indeks ini ya untuk menjelaskan ada di halaman berapa satu istilah tertentu yang mungkin penting. Ya mungkin tidak semua ya masuk ke indeks, tapi contoh di sini ya, nih saya tampilkan indeks mulai dari E ya, EndNote. Nah, yang ini ya, salah satu software apa namanya manajemen kepustakaan yang berbayar, makanya mungkin agak jarang ya sekalian. Ini dari Clarivate Analytics atau dulu Thomson Reuters ya. Ada di halaman 311, export 311, files ya F311. Ini kebetulan sama di halaman 311. Ada dari G nih, group sheet halaman 95, ada import, ini istilah-istilah yang ada di buku tadi ya, buku EndNote tadi untuk pedoman EndNote. Lalu ada library, opening, reference, dan reference dan opening. Dan ini tidak semua mungkin ditampilkan di indeks ini, bagian-bagian yang penting yang pembaca perlu mengetahui. Idealnya kalau memang bisa dari A sampai Z silahkan. Kami di molekul juga sama. Misalnya kalau ini edisi akhir tahun begini, biasanya nanti diminta juga menampilkan indeks autornya atau indeks dari keywordnya juga sama. Biasanya kita tampilkan di bagian akhir dari edisi yang hard copy ya. Kita tetap juga masih kadang suka ada permintaan, jadi kita cetak sesuai dengan permintaan dari hard copy ya, jurnal tersebut. Yang belah nih, kemarin kita baru dapat kabar gembira, maaf nggak saya tampilkan. Jurnal molekul di Unsud ini mendapatkan anugerah dari Kemendikbud ya untuk jurnal internasional bereputasi. Nomor 50-an seingat saya ada beberapa lah yang dapat begitu. Kemarin diumumkan di Kemendikbud begitu. Baik, ini contoh tadi yang buku yang menampilkan indeksnya ya. Kalau tadi ini dari EndNote, ini saya ambil dari buku tadi, ada accurate translation ya. Ada istilah-istilah yang mungkin dicantumkan di sini. A sampai Z nih harusnya. E, equivalent word dan sebagainya ya. Bisa jadi ya ada yang lebih dari satu, ada yang cuma 2, di sini ada 4 dan sebagainya. Tergantung ya penulis itu ingin menampilkan indeks yang mau dilampirkan di belakang. Baik, sekarang ini contoh tadi ingin saya share ada sebuah monograf yang kami juga sedang susun ini. Sudah masuk di editor, ada editor konten dan editor bahasa. Ini kami baru masuk ke editor konten ini. Sudah seminggu lah lebih kurang. Targetnya 2020, semoga ini bisa selesai akhir tahun mudah-mudahan. Nah, ini kami mencoba menampilkan dari satu bidang, itu di bidang kimia ada namanya aplikasi kromatografi cair kinerja tinggi atau high chromatografi untuk analisis pestisida dan obat. Ini yang beberapa publikasi kami ya sebagai rujukan di buku ini begitu ya. Nah, ini sedang masuk di editor konten. Nah, kalau ini mungkin saya masukkan juga ke istilahnya buku monograf karena memang isinya tadi ya ada pendahuluan, ada literatur review dan juga hasil dan pembahasan. Walaupun hasil dan pembahasannya bisa lebih dari satu karena tadi contoh kami bedakan pestisida dan obat ya. Maka kita bedakan. Ini contohnya misalkan ini bedanya apa yang kiri dan kanan. Kalau kanan ini sama-sama triazole fungicide ya. Nanti di buku monograf yang sedang kami susun juga pestisidanya jenisnya fungisida triazole fungicide. Tetapi beda ininya, beda tekniknya, ada beda metodenya. Yang ini kami gunakan micellar electrokinetic chromatografi. Kalau alatnya ya namanya capillary electrophoresis. Kami terbitkan 2011 dulu. Nah, ini kali ini alat yang kami gunakan adalah alat kromatografi cair kinerja tinggi yang ada di lab kami, di lab riset di Unsud begitu ya. Ini contoh buku monograf sekalian ya. Lalu ini isi tadi ya, isi dari buku monograf yang kami publikasikan 2011 di Lambert Academic Publishing ini. Ini ada 140 halaman begitu ya. Ini ISBN-nya ada versi online-nya, ada versi hard copy. Dan ini kalau ini dijual memang di bookshop gitu ya, 59 euro. Nggak tahu berapa nih kalau dirupiahkan gitu ya. Lalu ini contoh yang buku lain, tapi saya memang tadi tidak menemukan di istilah di PAK ya, tapi ini kalau di kami di LPPM Unsud ada
namanya buku teknologi tepat guna. Ini jadi luaran untuk kawan-kawan yang mengabdi atau mendapatkan hibah pengabdian pada masyarakat. Maka ada buku namanya buku TTG. Ini contoh kami sedang ya diminta sebagai editor konten buku teknologi tepat guna berjudul Sabun Alami untuk Kreasi Souvenir, gitu ya. Ini teman-teman di jurusan kimia ada Bu Ari, Bu Eva, dan Bu Hartiwi. Ini halamannya sekitar, ini nggak ditampilkan, jumlah halaman. Makanya kemarin saya edit, halamannya belum ditampilkan begitu. Nah, editor bahasanya ada dari Fakultas Bahasa biasanya. Ini teknologi tepat guna. Tapi ya mungkin ini masuknya ke pengabdian ini untuk sekarang sudah mulai sekalian ya. Jadi selain publikasi hasil penelitian, juga publikasi hasil pengabdian. Baik buku maupun juga jurnal pengabdian. Itu sudah ada begitu ya. Poinnya juga sudah ada begitu. Kalau kami jurnal dalam bentuk jurnal, kalau yang pengabdian. Bagus Pak, ya bagus Pak. Itu karena sebetulnya ini bisa jadi pangsa pasar baru Pak istilahnya gitu ya. Karena sekarang dikti juga DRPM terutama kalau luaran pengabdian juga dikejar terus itu. Bahkan kalau dananya nyisa harus dikembalikan kemarin. Nah, kami di MIPA juga punya Pak satu jurnal Abdi Mas namanya, tapi belum teraktivasi. Ini sedang kami ajukan untuk yang jurnal pengabdian di Fakultas MIPA ya. Belum lama nih, baru setahun ini aktif kembali. Dulu sudah rutin, tapi sekarang ya karena keperluan dari para dosen sendiri sebetulnya untuk mempublikasikan hasil pengabdiannya di jurnal. Yang di Uncen apa nama jurnalnya Pak? Yang di sana jurnal pengabdiannya namanya apa? Jurnal Pengabdian Papua Pak. Oh ya baik Bu. Jurnal Pengabdian Papua ya. Terbit berapa kali setahun ini Bu? 3 kali Pak. 3 kali ya. Oh 3 kali per tahun ya. Siapa tuh kami nanti tim pengabdian di Unsud kirim paper ke sana ya Bu. Iya boleh nanti gantian ya Pak. Tukeran. Oh siap. Editor in chiefnya siapa ini Bu? Ini yang jurnal pengabdian Papua. Pak Pugu ya Bu Heni ya? Pak Pugu Sujarta. Oh iya Pak Pugu ya. Terima kasih Bu. Ini penting Bu. Memang kadang-kadang kita harus begini Bu. Nggak apa-apa. Saya misalnya di jurnal molekul editor Bu. Saya bukan nggak mau publish di molekul tapi dibatasi. Saya misalnya perlu poin berapa ya penelitian lah perlu 200 lagi ke GB misalnya. Nanti yang dari jurnal sendiri itu dibatasi hanya 10%. Jadi cuma 20 saya mungkin diizinkan begitu. Saya publish misalnya ada berapa yang dinilai oleh tim PAK hanya 10% saja. Jadi kan hitung-hitungannya rugi maksudnya. Saya udah jadi 80% penulis luar gitu ya Pak? Bukan begitu Bu. Saya boleh publish di molekul, tapi nanti akan dihitung oleh angka kredit untuk poin saya. Saya hanya diizinkan menggunakannya 10% dari yang dibutuhkan. Saya perlunya 200, misalnya ini contoh Bu. Saya perlu 200 dari penelitian bidang B. Nah, saya diizinkan boleh mengambil dari jurnal molekul, publikasi jurnal yang kita sebagai editor, tidak dilarang, tetapi maksimalnya dihitungnya hanya 10%. 10%. Oh. Ini hanya satu paper saja Bu, satu paper aja mungkin. Kalau kita sekarang udah molekul sudah bisa di 30 lah ya. Sudah. Jadi rugi ya Pak ya? Rugi Pak ya. Nah, istilahnya rugi ya Bu. Makanya sampai sekarang saya memang belum mengirim artikel ke molekul ya, kita kirim ke tempat lain. Nah, makanya begitu Bu. Gantian aja, Ibu kirim ke molekul, saya kirim ke sana begitu ya. Pak, jurnal molekul begitu, itu sudah terakreditasi apa Kak Pak? Kalau molekul itu sudah Sinta 1, sudah terindeks Scopus Bu. Nanti saya share. Ya. Berarti kalau udah Sinta 1 kan Pak tidak, berarti kan sudah terakreditasi. Betul. Berarti kan itu tidak ada batasan Pak kalau kita mau Japung. Betul Bu, tetapi ini penilaian saya sebagai editor. Saya sebagai editor di jurnal molekul, ada aturannya Bu, di PAK ada. Jadi saya sebagai editor molekul tidak boleh 100% kebutuhan 200 poin dari molekul semua. Sekarang nggak boleh Bu begitu. Kalau dulu mungkin belum ada aturan ya. Tapi ya orang tahu lah, masa jeruk makan jeruk istilahnya begitu. Iya, karena Bapak sebagai editor. Betul. Gitu. Makanya Ibu tadi kan ya sesekali publish di jurnal Pengabdian Papua boleh, tapi jangan sering di sana. Sesekali keluar gitu. Itu makanya istilah Bu Monika tadi gantian katanya Bu. Gantian maksud saya begitu. Iya. Gitu Bu. Tapi Jadi kalau misalkan kami ada 10 jurnal di molekul, itu pasti diakui tidak ada semua. masalah. Ibu tidak ada masalah. Itu diakui semua.
diakui semua. Tapi nanti Bu, kadang-kadang ada reviewer yang usil Bu, ada teman saya begitu. Dia publish-nya bukan di jurnal sendiri, tapi di jurnal orang lain. Jurnal X lah ya, saya nggak sebutkan. Reviewernya nih kok di situ terus, kenapa nggak nyoba ke jurnal lain? Nah, kadang-kadang ada yang curiga. Ada yang curiga Bu, jangan punya orang Kemarin dalam. Pak Duat Maji juga ngomong begitu ya, Pak Duat Maji Betul, yang data share itu kalau kita terus-terus di jurnal itu Ya. tuh dicurigai, benar ya Pak? Betul Bu, betul. Tapi ada sesuatu. Reviewernya nanti ada yang usil Bu nanya, terutama kalau itu jadi syarat khusus untuk kenaikan ke guru besar, pasti dicek betul itu Bu. Nggak boleh, makanya saya diversifikasi Bu, saya share jurnal kadang ke Elsevier, kadang ke Springer atau Wiley. Nah sekarang saya mulai sering ke Bentham Science Publishing gitu ya. Jadi biar orang nanti tidak curiga kok ke sana terus. Walaupun boleh-boleh saja Bu. 10 artikel Bu Ida di Molekul tadi ya. Tapi orang nanti reviewernya nanya, kok Ibu kesini terus gitu. Pasti editornya itu Pak Dadan gitu. Nah itu orang jangan-jangan punya orang dalam gitu. Itu Bu, itu mengurangi subjektivitas Bu, betul. Jadi ya bolehlah 1-2 di jurnal yang sama, tapi jangan semuanya. Orang nanti ya heran begitu, orang heran. Itu ya istilahnya tadi Bu, coba gantian. Saya mungkin kirim artikel ke Brawijaya atau ke UI atau ke ITB, nanti ya gantian orang ITB, orang UI atau IPB ke Masalahnya Molekul. Pak, Iya Bu. masalahnya jurnal Abdimas itu nggak banyak Pak di Indonesia. Ya betul. Dan memang Molekul maaf bukan pengabdian ya Bu ya, Molekul memang penelitian. Tapi jurnal Abdimas tadi Ibu sampaikan tadi, kami juga baru punya 1 jurnal Abdimas di Fakultas MIPA, tapi belum terakreditasi memang, baru kita proses ini. Persyaratannya sedang kita susun untuk bisa terakreditasi. Kalau ini sudah ya Bu ya, jurnal pengabdian Papua sudah terakreditasi ya Bu? Sedang diurus juga Pak. Oh sama Pak, ya, saya sedang ingin, diproses. Pak, saya ingin tanya Pak. Boleh, Kok jurnal silakan. pengabdian itu kok pakai Sinta-Sinta ya? Padahal kan poinnya sama ya, nggak mesti Sinta 3, 2, 1. Nggak, kayaknya sampai Sinta 3 aja nih pengabdian yang saya lihat. Iya. Ini saja Pak untuk standarisasi sebetulnya. Untuk standarisasi maksudnya begini, biar manajemennya sama, standar kualitas manajerialnya begitu Pak ya. Terbitnya harus rutin, berkala. Jadi yang dinilai itu seperti akreditasi lah sama Pak. Itu kan dinilai itu standar SOP-nya ya. Contoh Molekul itu awalnya kan kami mengajukan sebagai jurnal terakreditasi. Itu awalnya hanya B saja. Kita dapat, Sinta 2 ya. Kita dapatnya jurnal terakreditasi di Sinta 2 dulu. Lalu kami proses, begitu sudah 2 tahun lah publish rutin. Kita mulai berbahasa Inggris begitu ya, karena ada target mau masuk Scopus. Nah setelah itu kami mengajukan ke Scopus dulu. Bahkan kita ya nyobalah langsung ke Scopus, ternyata malah langsung lolos Scopus. Itu otomatis jurnal Scopus itu ya pasti terakreditasinya Sinta 1. Begitu Pak ya. Jadi tapi angka kreditnya sama ya Pak dengan kita berbeda karena Pak. Pengabdian. Oh ya kalau pengabdian ya. Tapi kalau kemarin saya lihat untuk jurnal nasional Pak ya, kita bahas jurnal nasional dulu. Kalau yang Sinta 5 dan 6 itu kan poinnya hanya 15 ya Pak ya, maaf kalau saya salah. Kemudian kalau yang jurnal Sinta 3, 4 itu poinnya 20. Nah jurnal Sinta 1 dan 2 itu poinnya maksimal untuk jurnal nasional itu 25. Saya untuk pengabdian maaf saya belum cek Pak, tapi boleh jadi mungkin sama ya Pak kalau jurnal pengabdian belum dipisahkan berdasarkan. Iya, makanya saya bingung. Pengabdian di klaster S1, cukup. S2, S3 tapi angka kreditnya tetap segitu ya? Untuk apa kalau gitu di klasterisasi kayak berarti gitu? nanti diusulkan Pak, ada penilaian angka kredit makanya, untuk jurnal pengabdian. Iya Pak. Revisi. Mungkin nanti ada edisi revisi Pak. Mungkin edisi 2020 nanti ya. 2021. Bukannya setahu saya walaupun itu pengabdian, tapi kalau udah publikasinya jurnal itu dihitung jurnal Pak. Enggak. Sekarang berbeda Bu, memang. Kalau dulu mungkin gitu. Begitu ya. Dulu begitu. Karena sekarang dilihat metodologinya Bu. Nanti reviewer tuh menilai ini masuk penelitian atau pengabdian. Kan metodologi pengabdian dengan penelitian berbeda. Iya. Dan nama jurnalnya kan juga udah beda ya. Jurnal pengabdian. Orang jelas itu namanya pengabdian. Jurnal Abdimas kalau di MIPA Unsur. Orang tahu itu makanya nanti yang dicek adalah metodologinya. Ini metodologi untuk penelitian atau pengabdian. Kan berbeda Bu, begitu. Baik. Malah saya senang Bu kalau nanti justru ada jurnal pengabdian itu malah bisa mempercepat teman-teman nih. Saya ada teman-teman di Unsur atau di tempat lain tuh kadang-kadang kumbe-nya udah banyak ya, penelitiannya banyak, tapi pengabdiannya masih kurang Bu. Biasanya rata-rata
cuma 1 semester sekali ada penyuluhan. Itu kan cuma 1 poinnya. Ya. Jadi idealnya sih bagus seperti ini Bu, Jurnal Pengabdian Papua. Poinnya 5 seingat saya ya kalau tidak salah Bu. Ya. Untuk 1 publikasi di jurnal. Betul ya Pak Joko ya? Pak, kalau kita publikasi di jurnal pengabdian, itu masuk di poin B nggak Pak? Masuk di poin Ya harus publikasi. Poin pengabdian Bu, yang C berarti. Oh, Kalau B kan penelitian. Walaupun kita publikasi di jurnal pengabdian, tidak masuk dalam poin B Pak, publikasi. Tidak. Bukan, makanya tadi di tempat kami itu sudah dibedakan. Kalau publikasinya di jurnal pengabdian, poinnya poin C yang pengabdian, bukan penelitian. Makanya kalau ingin B ya. Betul. Makanya kalau ingin publikasinya dihitung kum B atau penelitian ya masukannya jangan ke jurnal pengabdian tapi jurnal penelitian gitu Bu. Makanya mungkin maaf nih sekarang Dikti sudah membedakan nih ada jurnal pengabdian tadi apa ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya Pak ya. Saya nanti belum cek. Tapi kalau penelitian ada Sinta 1 sampai 6. Itu yang nanti arahannya ini masuknya kum B atau kum C begitu. Di tempat kami sekarang kan ada namanya BKD ya, beban kinerja dosen kan dinilai itu. Jadi kalau teman-teman dosen yang punya publikasi di jurnal pengabdian, nanti masuknya ke kum pengabdian. Nah, kalau yang jurnal penelitian, mungkin yang masuknya di penelitian. Tapi kadang-kadang Bu, memang ada yang overlap. Kemarin kita dapat hibah dari ya LPPM seingat saya dengan teman-teman lah, masuknya itu sebetulnya penerapan IPTEX ya. Cuma saya kurang tahu waktu itu, ya kami publikasikan di seperti ada proceeding ya, terindeks Scopus. Nah saya kurang tahu nanti itu bisa dihitung tetap penelitian kumbe atau karena itu awal hibahnya adalah penerapan IPTEX ya. Tapi boleh jadi ya nanti tidak masalah Bu, mau dihitung B silakan, mau C juga nggak apa-apa lah. Yang penting masuk kum gitu ya Bu ya. Tapi setahu saya sekarang mulai dibedakan. Kalau itu jurnal pengabdian ya idealnya masuknya ke kum bidang C ya Bu ya, pengabdian begitu. Dan malah saya bagus Bu, poinnya 5 itu. Lebih besar daripada sekedar penyuluhan dan sebagainya begitu. Saya sebagai editor tuh ada Bu, dinilai sebagai editor itu kumnya kum pengabdian C, tapi 1 tahun hanya poinnya 1 atau setengah, kan kecil sekali Bu. Itu ada penghargaan sebetulnya sebagai editor jurnal itu, tapi poinnya rendah, hanya 1 untuk internasional, nasional hanya 0,5 seingat saya. Itu di angka kredit PAK yang terbaru 2019. Jadi ya kita terima saja lah Bu apa yang di apa ya ini pedoman PAK itu kita. Tapi setahu saya begini Bu, tadi saya ingat. Jadi yang 2019 ini juga ada masa transisi. Boleh jadi 2020 kita akan mendapatkan PAK yang baru lagi. Entah itu lebih sulit ya Bu atau lebih mudah gitu. Teman-teman yang mau mengajukan guru besar sekarang ajukan sekarang gitu ya. Siapa Bu tadi yang mau mengajukan gitu. Nah, biar lebih cepat dengan aturan. LK aja susah, apalagi GP. Oh gitu ya Bu. Iya iya. Ya semoga dipermudah Bu setelah kegiatan Data Sering ini ya. Betul. Nah sekarang ini termasuk ini. Saya jadi editor konten di buku TTG ataupun saya juga sekarang di LPPM jadi editor untuk buku apalah ya kayak tadi lah buku mungkin buku referensi begitu. Ini ada poinnya sebetulnya sebagai editor. Nah, cuma saya lupa saya nggak mengingat poinnya, tapi intinya ada. Syaratnya nanti ada surat tugas dari lembaga. Mungkin saya minta surat tugas di LPPM. Ini boleh. Tapi syaratnya nanti ini nunggu publish dulu bukunya terbit, itu dilampirkan untuk meminta surat tugas. Ini ada. Editor mungkin masuknya bidang B mungkin ya kalau untuk editor buku seperti ini. Kalau tidak B ya berarti A. Nanti bisa kita cek ulang. Ada lagi Bapak sekalian yang mau didiskusikan? Saya lebih suka diskusi begini punya Pak Samuel ya. Lebih hidup begitu ya. Silakan Bu ya. Ya. Maaf saya pernah lalu nggak ikut tapi kalau sudah dijelaskan saya minta maaf tapi begini Pak, kebetulan saya lagi nyusun pedoman praktik karena ada mata kuliah baru saya ampuh semester ini. Itu kan di pedoman praktik yang Bapak share ke kami itu kan ada sistematikanya. Betul. Apakah sistematikanya itu baku Pak harus begitu? Oh iya. Soalnya kan ada beberapa pedoman praktik yang saya coba googling dan saya lihat berbeda-beda ya Bu ya. Ya itu satu Pak. Terus supaya bisa diakui untuk angka kredit itu harusnya diapain, di SK-kan atau gimana itu Pak? Ya. Supaya dia bisa diakui atau gitu doang terus kita ajukan sebagai angka kredit itu bisa diakui. Ya. Baik,
Saya coba kembali ke sini ya Bu ya. Mudah-mudahan masih ada catatan di sini. Ya, jadi begini Bu. Pertama, maaf nih, petunjuk praktikum dinilai 1 produk per semester Bu. Poinnya 5 Bu di sini nih. Mana ya? Nah ini Bu, poinnya 5 nih. Jadi Bu ada 2 mata kuliah bikin Bu, dua-duanya jadi poinnya 10 tuh, gitu ya. Karena ada 1 produk per semester misalnya ya. Jadi 1 tahun ya 2 produk boleh maksimal. Termasuk petunjuk praktikum. Nah, maaf Bu, di sini memang apa namanya? Penjelasan lebih detailnya di sini Bu. Di poin D 8 poin D di sini, petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi. Nah, ini berarti ini Ibu rujuk saja Bu. Maaf seperti RPS ya. Ya, RPS kan ada di kemarin kita sudah bahas ya, permen apa Bu, dikti atau apa ya. Isinya minimal ini. Nah, itu yang penting minimal itu harus ada. Nanti mau ada tambahan-tambahan yang lain silahkan. Tapi yang penting untuk RPS itu isinya sesuai panduan di ya katakanlah peraturan menteri gitu ya. Ini. Yang penting nama mata kuliah dan sebagainya. Nah, makanya yang ada di panduan di pedoman angka kredit untuk petunjuk praktikum itu sebetulnya ini saja Bu. Tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis dan pelaporan. Disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menang praktikum, berarti ini harus ada tim ya Bu ya, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah, tetap mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Nah jadi intinya ini Bu, ada tata cara, persiapan, pelaksanaan, ada pelaporan. Tentu ya mungkin kalau ada kaidah ilmiah berarti kan ada referensi ya Bu ya. Ya itu tetap harus ada berarti. Jadi intinya Ibu silahkan Bu mau pakai format apapun silahkan. Yang penting nanti betul. Buktinya apa bahwa ini nanti bisa dinilai ada SK-nya Bu atau surat tugas saja. Kalau dari dekan cukup mungkin saya pikir ya. Surat tugas dari dekan menjelaskan biasanya kita seperti kuliah tiap semester juga kan dapat surat SK dekan ya Bu ya. Nah, seperti itu mungkin nanti. Jadi itu yang nanti dihitung sebagai untuk bidang ini bidang pengajaran Bu ya. Berarti bidang A ya. Nah, bidang lumayan Bu, 1 semester poin 5 di kan setahun 10 tuh. Udah ya 2 tahun dapat 20. Ini sama dengan menulis buku apa ya? Buku monograf berarti ya, gitu Bu. Ya, silakan Bu, Ibu mau merujuk yang mana contohnya itu tidak ada masalah. Kemudian yang saya share itu kan contoh format itu dari Universitas Brawijaya Bu. Kalau seingat saya maaf nih, prodi teknik apa ya? Teknik pangan ya, maaf saya lupa nih. Yang saya share itu kan contoh yang dari teknik pangan dari Brawijaya, prodinya mereka menyusun seperti itu. Makanya itu disesuaikan dengan kesepakatan saja Bu. Silakan nanti di prodi Ibu atau di fakultas ya membuat kesepakatan nanti yang kan yang memberikan angka kredit juga nanti kan menilai kan tim angka kredit dari universitas kita kan di Uncen begitu. Ini kan nggak akan dikirim ke Jakarta Bu yang begini. Ini cukup di universitas sendiri saja. Jadi yang dikirim ke Jakarta kan nanti paling hanya URL dari ini saja, URL dari publikasi kita sebetulnya begitu. Yang lain-lain ini yang hard copy dan sebagainya ditinggal di universitas. Kalau zaman dulu iya dikirim juga ke Jakarta. Itu kan penuh itu. Saya pernah lihat di gedung D di mana di Dikti itu numpuk itu. Akhirnya kan dibuang juga boleh jadi ya. Begitu ya Bu ya. Ini penjelasan singkat dari saya. Ya, sama-sama Bu ya. Ada lagi Bapak sekalian? Ya, dari Bapak Ibu sekalian ada yang masih bertanya. Nah ini mungkin saya nambahin sedikit ya Pak Samuel ya. Silakan. Contoh ini nanti Bapak sekalian kalau mau mengajukan apa namanya publikasi buku monograf ataupun buku apa ya buku ajar dan sebagainya. Kalau di tempat kami di Unsud itu Unsud Press minta melampirkan surat keterangan editor konten editor bahasa. Ini contoh saya lampirkan kan saya kemarin baru tanda tangan ini 10 November belum lama ya bulan yang lalu. Saya diminta oleh rekan saya nih Bu Ari Asnani, beliau yang tadi membuat buku ya TTG tentang sabun alami untuk kreasi souvenir. Nah, beliau minta saya menandatangani surat keterangan sebagai editor konten. Jadi nama, NIP, unit kerja begitu ya. Bahwa saya ya ini ya sudah menelaah ya. Telah selesai ditelaah dari segi isi atau konten. Ini syarat ini bisa masuk ke percetakan. Jadi percetakan yakin ini buku ini sudah melalui proses editing. Baik editing konten dari sisi isi ya. Makanya yang saya edit bukan ya kadang-kadang sih sedikit masalah bahasa saya edit, tapi yang lebih urgen saya adalah mengedit isi. Misalnya begini,
beliau menampilkan bahan baku sabun itu menggunakan asam lemak misalnya. Beliau menyebutkan asam lemak misalnya yang C16 ya, asam palmitat. Saya cek betul itu rumus molekulnya betul atau tidak. Cara menulis ya tadi ya rumus molekul atau nama kimianya betul atau tidak. Karena ini harus tadi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah ilmiah. Jadi ya rumus molekulnya harus betul, rumus kimianya harus betul. Itu contoh ya Bu ya, yang saya edit sisi konten. Editor bahasa nanti ada khusus dari bidang bahasa yang akan mengedit dari buku tersebut. Berikutnya ini apalagi? Ini contoh tadi ya, maaf ya, saya ingin share ini book chapter yang dinilai oleh Dikti ya untuk PAK bidang book chapter itu termasuk penelitian gitu ya. Di bawahnya monograf tadi. Kalau monograf 10, book chapter itu kalau untuk nasional tadi 10 juga ya. 10 apa 5, maaf Bu, saya cek ulang ya. Kadang saya lupa nih. Karena yang ini belum saya ajukan memang ini. Waktu itu lupa, nggak saya nilai. Dan harus ada peer review ya. Tetap. Nah ini, kalau book chapter itu poinnya nasional 10 per buku per tahun. Padahal kita hanya bikinnya 1 chapter Bu, tapi nilainya 10 ya. Silahkan. Book chapter ini sekarang ya mungkin banyak mulai para penerbit membuka istilahnya apa ya, peluang para penulis untuk membuat book chapter. Tadi saya tampilkan ini yang kemudian ini Humana Press dari ini Springer saya ingat, ini 2013. Kemudian ini 2019 kami juga, ini mungkin yang 2013 terpaksa hangus Bu, saya nggak bisa menilai karena udah lewat gitu. Angka kredit saya cuma 2016 PAK-nya. Mungkin yang 2019 ini bisa saya ajukan gitu ya. Ini 2019 di Springer. Ini hanya 1 chapter Bu. Kira-kira berapa halaman ya? Mungkin maksimal sih 10 lah kira-kira begitu ya. Ini untuk protokol sebetulnya, method and protokol begitu. Ini yang kami buat 2019. Tapi agak lama saya ini. Potong. Maaf, silakan Pak. Mau silakan tanya Pak, ya. Yang ini yang chapter 24 ini tuh dari hasil penelitiannya? Betul Pak, betul. Apakah ini dipublikasi di jurnal atau Bapak hanya bikin di book chapter aja? Iya. Nah, makanya gini Pak, saya ulang ke sini ya Pak ya. Ke yang PAK tadi. Kenapa book chapter ini masuknya di bidang penelitian? Karena book chapter itu biasanya memang hasil penelitian, Pak. Hasil penelitian lalu kita bukukan. Tetapi jangan sama persis dengan tadi saya share dengan publikasi yang sudah kita buat. Tapi publikasi itu dirujuk. Begitu Pak maksudnya Pak. Contoh saya membuat monograf tadi Pak ya. Saya sedang membuat monograf tadi, poinnya 20 nih. Nah saya membuat monograf tentang aplikasi HPLC. Nah saya kembali ke sini. Nah ini Pak ya. Aplikasi HPLC untuk anti pestisida, obat, dan jamur. Maka saya sudah ada publikasi Pak 2013 tentang pestisida, obat 2017 mungkin ya 2020 juga ada tentang pestisida. Nah, kita kompilasi itu Pak. Tetapi ya cara kita menampilkannya tentu kan berbeda dengan cara menampilkan di jurnal. Begitupun monograf Pak. Nah, saya kembali ke sini sama book chapter. Ini sama, chapter 22 juga sama ini. Kami membuat ini terus terang ini sebenarnya ini pesanan Bapak sekalian. Jadi editornya itu Prof. Scribal tidak salah ya. Itu jadi mereka biasa ngirim email ke kami mau bergabung tidak untuk menyusun kami diminta 1 chapter untuk buku beliau lah. Beliau sebagai editornya gitu. Nah, kita oke, maka disepakati mau judul apa, siapkan papernya atau book chapternya kapan. Kami kemarin juga di Malaysia sebenarnya ditawari 2020 ini, cuman penerbitnya kayaknya belum fix ini. Sama, itu juga sama, diminta menuliskan 1 chapter, topik tertentu. Jadi ini hasil penelitian Pak, maka di sini saya sampaikan nih abstraknya ya Pak ya. Jadi tentang pemisahan antiomer begitu ya. Khususnya untuk ini agrochemical, berarti ini untuk yang di pertanian ya, dan juga pharmaceutical, ini untuk yang farmasi ya. Lalu di sini ada metodenya CDMIKC begitu ya. Nah, saya sampaikan di sini kita sampaikan we describe an example of CDMIKC method using titik-titik gitu ya. Of triazole fungicide and the drug econazole. Kebetulan kalau econazole ini publikasi saya di Elsevier tahun 2010 seingat saya. Bisa dicek ya Pak, jurnal Pharmaceutical Biomedical. Tapi ya tidak sama persis dengan maksudnya cara kita menuliskan itu. Jadi kalau ini lebih ke method and protocol Pak, book chapternya. Jadi di dalamnya, ini saya nggak bisa tampilkan full ya. Jadi yang di dalamnya itu lebih seperti prosedur tapi lebih detail.
Nah, jadi makanya ini mungkin kalau modul praktikum, tapi saya tidak bisa ini disebut praktikum karena tidak bisa dipraktikumkan begitu ya. Alatnya nggak ada begitu ya. Tapi ini maksudnya book chapter, Pak Joko ya. Isinya memang dari penelitian. Jadi ada teorinya, betul Pak. Introduction-nya ini teori-teori ya dari jurnal juga. Ya, nanti ada prosedur ada. Saya masukkan prosedur. Prosedurnya lebih detail daripada jurnal, Pak. Kalau jurnal kan misalnya kita membuat larutan 10 ppm misalnya ya, cukup begitu Pak. Lalu dianalisis. Kalau di sini tidak Pak, di prosedur atau protokol itu detail. Ditimbangnya berapa gram, dilarutkannya berapa mili, begitu. Dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, jadi lebih detail kalau di sini Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ngebayanginnya Pak, itu kan yang prosedur ya, yang ngambil penelitian misalnya dari hasil lab. Saya ngebayanginnya yang teorinya, misalnya suatu gagasan teori yang ditulis dalam book chapter supaya berbeda dengan ini. Saya lagi ngepikirnya gitu. Berarti kita nanti saya share ini Pak. Parafrase gitu. Ya, nanti saya share ya chapter 22 dan chapter berapa 24 kalau Bapak berminat nanti saya share. Saya titipkan di grup boleh juga. Saya ada soft copy-nya Pak, silakan free. kalau ini kalau ke Springer ini memang harus berbayar ini. Saya nggak tahu berapa ini. Biasalah. Nah, kalau Bapak ingin lihat book chapter-nya boleh Pak, saya kirimkan ya. Silakan. Terima kasih Pak Dadan. Ya sama-sama Pak. Ini saya ingin sharing saja karena silakan Pak, kalau dicek di Springer memang paling-paling dapatnya apa ya? Apa istilahnya itu? Tapi kan sekarang ada ini Pak, ada SCI Hub tuh Pak, bisa juga di-track gitu sebenarnya. Pak Julison lebih pakar ini. SCI Hub bisa juga tembus Pak ya. Kadang-kadang ya itu apa ya, darurat saja tapi bukan untuk dijual kan Pak. Saya sharing gratis. Jadi ini intinya hasil penelitian kami Pak. Kalau tadi kan triazole dan econazole. Kalau di sini kami ke selected imidazole drugs. Tapi beda dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi itu kan ini namanya CDMIKC, ya single chiral selector. Kalau ini yang kedua, dual chiral selector. Ada dua gitu Pak, chiral selectornya dua. Dan aplikasi obatnya berbeda. Tidak boleh kemudian sama dengan yang di sini ya. Ini triazole dan obat anti jamur kalau econazole itu. Kalau di sini sudah mulai ke khusus imidazole, tapi menggunakan dual CD system. Nah, makanya berbeda. Sama-sama ini Pak Humana Press, ini Prof. Skriba juga yang minta ini, tapi ini udah 6 tahun begitu ya. 2013 yang single chiral selector, kalau yang ini dual chiral selector. Terus terang ya saya nggak sempat tuh kemarin yang 2013 itu, yang itu saya lupa, nggak saya hitung tuh untuk angka kredit, yang nggak terlalu signifikan sih. Tapi yang begini Pak, Bu ya, tetap kita minta peer review-nya. Ada rekan sejawat yang menilai Pak ya untuk penilaian angka kredit, termasuk hak cipta itu juga harus tuh. Jadi kalau kita punya hak cipta ataupun ada paten ya, tetap harus mengisi peer review untuk penilaiannya. Misalnya maksimal 40 ya dikasihnya berapa lah terserah gitu ya kalau paper yang di jurnal yang bereputasi. Jadi ini contohnya sekali ya, buku ternyata juga bisa menyumbang ya, menyumbang untuk poin kita lah. Selain maaf lah, kalau koin itu lain hal. Poin untuk penilaian angka kredit. Dan biasanya Bapak sekalian, buku tuh nggak akan dicek tadi ya. Kalau maaf, kalau jurnal kan masuk artikel ilmiah ya, masuk ke jurnalnya dicek similarity. Nanti keluar harus menampilkan lagi similarity ya. Turnitin. Buku nggak ada Pak. Ya, Bu Monika, kalau saya salah tolong direvisi. Seingat saya buku nggak diminta turnitinnya, nggak ada itu. Ya. Cuman kemarin memang saya diminta book chapter ke Malaysia itu, mereka minta publishernya kalau bisa di bawah 7%. Lumayan berat itu. Per chapter itu, tapi itu bukan permintaan tim angka kredit, itu permintaan dari publisher bahwa tolong dicek dulu turnitinnya. Tapi belum saya submit sampai sekarang. Tapi kalau buku seingat saya Bu, buku gimana Bu? 7%, gila ya Pak. Ah itu Bu, penerbit UTM itu mintanya 7%. Akhirnya saya nggak tahu, akhirnya teman-teman kan editor in chief-nya di sana cancel kayaknya ke yang UTM itu. Dia mau pindah ke USM. Saya nggak tahu itu jadi atau tidak. Saya nggak dikontak lagi. Editornya ganti begitu, editor bukunya. Tapi Pak, kalau yang di publisher di kita di nasional minta nggak? Setahu saya yang di Unsud itu Pak, tadi ya maafnya saya terpaksa share ini itu karena yang di Unsud hanya minta buku ini sudah disunting atau ada editor konten sama editor bahasa, itu saja persyaratannya. Tidak meminta data turnitinnya berapa persen, tidak ada. Itu yang di tempat kami Pak di Unsud. Saya kurang tahu di penerbit lain begitu ya. Saya waktu publish di sini juga sama di. Nah ini LAP dia nggak minta Pak persen turnitinnya, berarti ini kan 2011 belum umum lah ya. Tapi kalau
seperti apa ya yang lama-lama sudah mulai ada software. Tapi ini kami nggak diminta juga. Yang jelas ini ada hak cipta dan sebagainya. Tapi kalau tadi yang penerbit di luar itu saya kurang tahu kok mereka minta persen similarity di bawah 7%. Ya saya harus ngecek ulang artikel saya itu kemarin. Dan hasilnya memang belum bisa. Ya, Bu. Ini yang editor konten ini memang orang yang ditunjuk atau kita yang pilih sesuai dengan ini pakar di bidang buku yang kita sedang tulis, Pak? Kita yang memilih, Bu, boleh. Jadi penerbit itu nanti hanya lihat, mungkin mereka akan cek Pak Dadan, makanya nih unit kerja studi kimia cocok dengan bukunya. Itu aja, Bu. Berarti teman sendiri bisa ya, Pak ya? Boleh, Bu. Boleh. Teman sendiri. Makanya saya di sini, Bu, saya meminta teman saya juga nih. Nah, ini saya membuat buku monograf, saya minta Pak Irmanto ini partner saya mengajar tentang kromatografi begitu. Tapi memang saya dengan beliau risetnya berbeda. Beliau lebih ke elektrokimia, saya di kromatografi. Jadi saya menulis buku ini, saya minta beliau sebagai editor konten. Fair lah, Bu, ya. Artinya kan teman sendiri yang kemudian memang akan mengoreksi buku kita. Dan publisher juga nggak ada masalah, Bu. Yang penting ada editor bahasa, editor konten sudah menyetujui. Itu kan kualitas bahasa dan kualitas isi sudah ada yang menjamin gitu. Tapi tadi Bapak bilang buku monograf itu hanya satu penulisnya, ini kok 2, Pak? Ada 3 malah. Itu tidak selalu, Bu. Makanya tadi saya sampaikan. Tidak selalu. Nah, makanya begini, Bu. Tadi ini kan mana ya? Betul, saya sendiri membacanya monograf ya, Bu ya. Nah, ini tulisan yang biasanya, Bu, ya biasanya nih, Bu ya. Yang penulis biasanya ditulis biasanya. Boleh, Bu, Ibu. Teman saya kemarin menulis buku memang tunggal. Cuma kalau saya Bu, saya seneng bareng-bareng gitu, Bu ya. Ini maaf nih, Bu, Cacu ini ini mahasiswa saya, Bu. Dia yang mengerjakan proyek ini. Saya melibatkan dia. Saya ingin dia punya ini, Bu, track record. Dia sedang mau S2, Bu, kemarin. Dia sedang mendaftar S2 ke Malaysia, sudah diterima sebetulnya. Cuma karena bahasanya mungkin TOEFL kurang tinggi, disuruh kursus dulu. Mungkin dia mau nyari tempat lain. Berarti Pak, buku monograf ini bisa bagian dari disertasi kita aja bisa ya, Pak ya? Satu bagian gitu. Hati-hati, Bu. Gini, saya cerita pengalaman saya, Bu ya. Waktu itu mungkin saya sudah cerita tapi barangkali belum ini. Begini, Bu. Saya pernah ini, Bu, buku ini waktu itu saya ajukan ke penilai angka kredit. Di fakultas lolos, Bu. Begitu masuk ke universitas, tim angka kredit, saya dipanggil audiensi. Ya bagus, saya senang dipanggil. Padahal ini ada dari tesis bukan atau disertasi bukan, saya jujur iya. Waktu itu nggak boleh. Jadi saya nggak mengambil angka kredit dari buku ini, Bu. Itu begitu, Bu Monika ya. Jadi sebaiknya memang jangan sama dengan tesis atau disertasi, Bu. Begitu ya. Makanya kalau saya, Bu, begini, ini saya publikasikan dulu. Bidang saya kan HPLC, Bu ya. Saya publikasikan, Bu. Saya ada jurnal di yang anti jamur itu mungkin di tadi ya JPBA tuh ada Econazole seingat saya ya. Lalu di jurnal lain ada di kromatografia juga ada. Lalu yang nasional kemarin ya masuklah di beberapa publikasi ataupun saya sedang buatkan paten juga sebetulnya untuk yang pestisida. Nah, kita rangkum ini, Bu, kita ramu jadi sebuah buku begitu. Jadi orang nanya, oh ini bukan bagian dari tesis, bukan. Bukan dari publikasi sama persis tidak juga, tapi publikasi itu kita jadi sebagai referensinya, Bu. Nanti tulis tuh di daftar pustaka. Mungkin nanti kalau saya tampilkan ya, di daftar pustakanya muncul tuh paper saya, paper dengan teman saya. Termasuk book chapter-nya boleh saya rujuk juga tuh, book chapter-nya jadi rujukan kita juga begitu. Bahkan harus, Bu, buku monograf tuh harus menampilkan referensinya ya publikasi yang sudah kita hasilkan. Itu namanya monograf, Bu. Kalau kita menulis buku tapi nggak ada hasil publikasi kita di dalamnya, diragukan itu buku penelitian atau bukan gitu. Ada yang menjelaskan begitu, Bu. Jadi standarnya minimal katanya ya, inilah istilahnya jurisprudensi atau konvensi saja. Sudah ada 3 paper, silakan dibuat buku monograf. Gitu. Itu di tempat kami demikian, Bu. Jadi kalau bisa dipublikasikan dulu, baru nanti setelah 3 tahun selesai proyek ini dirangkum jadi sebuah buku. Dan pangsa pasarnya kan berbeda ya, Bu ya, antara jurnal dan dengan buku kan lain. Demikian, Bu Monika. Makasih, saya Pak. Di monograf ini terus terang saya nggak sendirian. Tapi kalau di paten saya sempat buat, saya paten untuk yang masih lama ini belum granted ya, baru terdaftar, saya buat saya sendiri. Jadi kalau paten sederhana saya kemarin juga melibatkan teman-teman, bahkan sampai 4. Ada 4 teman saya libatkan. Biar mereka juga senang lah dapat paten, Bu, begitu. Karena dia mungkin belum bisa membuat, mahasiswa juga belum bisa buat, saya libatkan untuk membantu menyusun begitu, Bu. Gambarnya mungkin saya edit ya tuh.
abstraknya saya edit begitu. Demikian Bu Monica ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya. Bapak, email Bapak hapus di apa Bapak? Nah, Bapak sekalian, Pak Samuel mohon izin ya. Ini sudah Ya, mau silakan. jam 11 ini. Di sini memang Jumatan sekitar jam 11 Pak di tempat kami ini. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bisa menuliskan nama dan judul bukunya ya. Kira-kira target yang akan dibuat apa, karena output kita kan ini saya kurang tahu, kita ada 2 pertemuan lagi lah lebih kurang mungkin ya Pak ya, Pak Samuel ya. Jadwal kita dipadatkan, jadi kira-kira untuk laporan saya lah, kira-kira nanti yang bahan ajar ataupun juga modul tadi Bu siapa ya yang sedang membuat modul praktikum bisa di Bu Heni, Bu Heni ya. Misalnya Bu Heni tadi membuat apa Bu Heni? Pedoman praktik. Berarti pedoman praktik tentang apa Bu? Tentang praktikum ekosistem perairan Pak di mata kuliah proyek ekologi. Oke. Ekosistem, judul pedoman praktik ekosistem perairan ya Bu ya? Betul. Ini nanti kira-kira sudah ada berapa halaman ini Bu? Belum selesai sih Pak, sebentar. Iya nggak apa-apa. Ada 20 apa 30 halaman? Nggak apa-apa, berapa kira-kira yang sudah ada? Ini sekarang baru 16 halaman Pak. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ini sudah ada modal awal ini 16 halaman ini. Ini pertama nih Bu Maksudnya Heni. Draft ya Pak? Masih draft ya? Bu, Boleh ya? betul. Ini kira-kira draft lah. Bu Monica ada Bu? Judul apa Bu? Bu Monica ada buku atau draftnya apa Bu? Tentang apa? Tentang ini Pak, tapi itu saya baru buat itu maksudnya dia dari modul kemudian saya jadiin bahan ajar gimana? Bisa nggak Pak? Boleh Bu. Berarti Ibu mau membuat apa ya? Diktat bahan atau ajar. modul bahan ajar? Atau tulis buku ajar aja ya Bu ya? Nggak apa-apa. Ya. Semoga nanti jadi Bu. Judulnya apa Bu rencananya? Judulnya critical reading. Ibu bidang bahasa ya? Iya Pak, bahasa Inggris. Oh ya. Critical reading. Ini mata kuliah apa Bu? Mata kuliahnya critical reading 5 sih. Reading 5 tapi isinya ya critical reading gitu Pak. Reading ya. Sudah ada berapa halaman Bu kira-kira ini yang sudah tersusun ini? Kemarin kayaknya udah berapa ya? 70-an apa 80? Udah cukup Bu. Udah cukup ini Bu. 70 halaman Bu. Udah siap cetak ini Bu. Luar biasa. Kalau cetak kan bukannya 90-an gitu Pak. Minimal lah. 60 sih boleh sebenarnya Bu. 60 boleh Bu. Tapi kalau idealnya di atas itulah. Ya, di atas. Oh iya Pak. Ya. Tapi saya pikir 70 udah cukup. Saya tadi yang buku monograf yang sedang kami susun juga baru 70-an Bu. Saya udah masukin ke editor aja. Nanti kalau disuruh nambah ya saya nambah begitu. Saya kan biasa pakai UNY Press Pak. Itu mintanya minimal 90 Pak. Boleh Bu, iya. Karena kalau kemarin saya dimintanya satu spasi Bu. Mungkin jadi perlu agak rapat gitu ya. Terserah penerbitnya. Makanya tiap penerbit beda-beda Bu permintaannya. Yang di Unsud kemarin mintanya 1 spasi tapi 60 begitu. Dan UNY nggak minta itu keterangan editor konten atau belum kali ya? Mungkin mereka nanti yang menyediakan Bu. Biasanya nanti penerbit itu ada penyunting ya. Mungkin konten ataupun bahasanya dari mereka. Mereka senang Bu, sudah dapat bahan baku untuk buku ini, sudah senang. Berarti urusan editor, urusan mereka. Biasanya juga begitu, biasanya. Tapi saya di Unsudnya mereka mungkin pengennya cepat gitu. Jadi mereka nggak mau pusing editornya, kita yang nyari gitu. Ya sih malah bisa lebih cepat juga Bu. Tergantung kita ya, kalau editornya cepat ya bisa disubmit langsung ke penerbit gitu. Bahkan ini karena penerbit Unsud juga karena sedang perlu ini Bu, sedang perlu bahan. Kami tanggal 27 itu ada klinik buku. Mereka malah akan menggratiskan Bu, ada 2 buku TTG atau 2 buku monograf yang nanti akan dicetak free oleh penerbit Unsud. Ya dicek yang bagus ya mungkin begitu. Saya nyoba-nyoba daftar aja. Unsud Press udah IKAPI sama AAPPI itu ya Pak ya? Sudah, ini saya coba share ya Bu ya. Maaf nih, saya stop dulu, nanti kita lanjutkan. Oh Bapak mau sholat Jumat ya? Maaf. Enggak, bukan. Saya mau share tentang ini, masih ada waktu insya Allah Bu. Ini saya mau men-share tentang Unsud Press tadi, sebentar Bu. Saya tadi udah buka websitenya Unsud Press, barangkali ada yang tertarik itu Bu, sebentar ya. Nah ini ada katalog buku ajar di Unsud. Ternyata lambat Bu, 2019 ini belum masuk malah nih. Unsud Press. Ini kayaknya Bu ya, sebentar. Muncul nggak Bu ini, katalog buku ajar? Belum.
Udah Pak, muncul Pak. Oh ya, nah ini Bu. Ini Unsur Press sudah Bu, sudah anggota apa ya? Tapi ini sudah, nah ini Bu. Unsur Press salah satunya ini 30 tahun berkiprah. Ini sebentar ya Bu. Tapi udah anggota, mungkin udah anggota ini ya Bu ya, apa namanya, anggota penerbit perguruan tinggi, istilahnya apa ya Bu ya, saya lupa itu istilahnya. Itu Pak, ada APPTI. Iya. Ada ya Pak ya? Tapi biasanya ada logonya Pak, harus itu logo gitu. IKAPI sama coba logo nih, AA. profil ya Bu ya. Profil sebentar. Dia lupa ngasih logo saja itu, nanti kita kasih sendiri. Padahal itu patokan tuh. Oh iya, terima kasih Bu, ini masukan untuk kami ya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman nih. Gimana ya? Oh ini profil coba ya Bu ya. Ada nggak ya? Di Unsur Press. Biasanya di banner di awal tuh Pak. Harusnya di banner ya Pak ya? Iya. Bentar. Pak Yansen baru. Nanti sebentar nih, saya lupa di mana ya. Nanti saya coba cari ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ini saya tanyakan, ini sudah anggota. Tapi kemarin teman-teman bisa artinya publish di sini, ini kemudian bisa diakui gitu ya Pak ya. Ya, gitu. kalau ini menjadi Press yang mengemban, menunjang. Kok nggak ada di sini ya? Profil, struktur organisasi, BPU. Ini termasuk agak lambat juga Bu ini untuk penerbitan nih kami ini. Nah, internal unsur, mandiri. Kalau lagi kami Pak. Oh. Terbiasa. Nanti kita cek ya Bapak sekalian ya, ini statusnya. Itu ada nggak? Mana Pak? Belum ya. Nanti saya cek ulang ya Bu ya. Terima kasih nih. Apa anggota apa namanya Bu? Tadi kalau yang UNJ ini anggota apa? Yang dia IKAPI dan apa tuh Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi ya. Nah, ya. Indonesia apa gitu? Iya. APPI apa gitu Pak? APPI ya. Nanti saya cek ya Bu ya status APPI-nya ya. Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia ya. Indonesia. Iya. Ya. IKB. Loh, bukannya cuma satu saja itu. Dua harus. Dua-duanya ada logo juga. Iya. Kalau IKAPI ya jelas perlu ya Bu ya. Kalau IKAPI ya, itu kan resmi tadi ya, penerbit yang resmi tadi. Tapi biasanya Bu begini, biasanya kalau penerbit itu penerbit dari perguruan tinggi biasanya aman begitu. Termasuk di jurnal ya. Jurnal-jurnal itu kalau publishernya dari perguruan tinggi. Kalau Uncen Press belum aman Pak. Oh, belum aman. Jujur aja. Gitu ya Bu ya. Ya nanti sama-sama lah Bu, kita Unsur juga ini belum lama nih, baru setahun 2 tahun ini coba lari gitu ya, karena lambat juga, maaf nih, saya share aja tadi Bu. Nah, tadi nge-share apa ya? Nah ini buku yang kami publish di ini buku ajar. Belum banyak nih teman-teman yang berminat di sini nih. Ini baru berapa nih? Yang maaf nih 19 kok nggak ada ini lagi, nggak ada apa ya, daftar isinya. Belum masuk kayak. Monograf juga sama nih Bu. Ini satu berapa nih? Ini baru dua halaman aja yang muncul gitu ya. Ini yang 2019 belum masuk, 2020 juga belum masuk. Ini agak lambat update-nya dari tim. Harusnya sudah banyak harusnya ya. Tapi kok ini yang muncul ini masih 2018 gitu. Mungkin demikian ya Pak Samuel. Bapak Ibu sekalian, silakan nanti mungkin kami tunggu. Ini saya baru mencatat 2 ya. Tadi nanti mohon nih mungkin teman-teman nanti dari berikutnya. Dari saya untuk ini pedoman praktikum bisa Pak ya? Boleh Pak Samuel. Nanti saya tuliskan ya Pak. Nah, ini Pak Samuel pedoman praktikum ya. Judulnya apa Pak? Praktikum prestasi mesin Pak. Ini masih apa proses. Pak? Praktikum apa namanya? Praktikum prestasi mesin. Prestasi mesin. Ya, ini untuk praktikum motor bakar ya. Prestasi ya Pak ya, betul ya? Iya, prestasi. Kalau yang lain Pak Julison Pak mau apa yang mau ditulis ini? Baru kerangkanya saja Pak. Enggak apa-apa, judulnya dulu Pak, apa judulnya tadi? Judulnya Perencanaan dan Pengendalian Proyek Menggunakan Excel. Oh, perencanaan dan pengendalian proyek, pengendalian. Pengendalian ya? Ya, pengendalian proyek konstruksi sebenarnya. Atau konstruksi ya? Excel, ya, khusus untuk konstruksi. Dengan Excel ya, menggunakan Excel gitu Pak ya? Menggunakan Excel. Excel. Pak Julison ya, nanti saya tulis Pak ya. Pak Julison. Sudah berapa halaman Pak? Sudah ada berapa halaman nih Pak Julison nih? Enggak tahu Pak.
Maksudnya itu mau disarikan dari PowerPoint yang sudah ada gitu. Ya boleh Pak, nggak apa-apa. Sudah ada ya. 100 halaman mungkin kalau di PowerPoint ya Pak. Itu kan karena hurufnya besar-besar. Jadi berapa Pak kira-kira nih saya tuliskannya? Kira-kira 40-an Pak. Oke, sip Pak. Tambah 40 lagi jadi Pak ini. Insya Nih Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau menuliskan? Pak Joko tadi, Pak Joko masih bergabung nggak nih Pak Joko? Iya Pak. Masih Bu Ida, Bu Ida sudah selesai. Bu Ida udah selesai? Saya udah Pak, tapi saya kayak clipping. Oh gitu. Jadi kadang dari literatur satu saya cabut, terus saya tulis lagi, saya cabut. Mau judulnya tentang apa Pak Joko? Dituliskan dulu judulnya nggak apa-apa. Tentang apa? Metode numerik. Metode numerik. Buku ajar ya Pak ya? Python. Iya. Buku ajar ya? Iya. Metode numerik menggunakan Python itu sedang Iya. Lagi tren ya Pak Python ya? Iya. Iya. Pak Joko ini bidangnya apa Pak? Bidangnya? Matematika Pak. Matematik ya? Iya. Terima kasih. Bu Ida tadi apa Bu Ida? Maaf, judulnya apa Bu Ida? Oh ya, saya udah lama nih Pak kalau buku saya sudah ada, buku 2 saya sudah terbit. Iya. Tentang statistik nol parametrik dan saya sudah ada hak ciptanya. Oh, bagus Bu, ya. Ini sudah yang mau dibuat sekarang? Yang mau bikin, saya sudah bikin Pak analisis regresi, cuma belum selesai, baru berapa bab. Sudah ya, setahun Pak, karena tidak waktunya terlalu sibuk, tapi belum selesai. Berapa halaman Bu ini? Buku ajar ya Bu ya? Berapa halaman Bu? Aduh, yang sudah 100 ada? 80-an Pak. Oh 80 ya, udah bagus Bu, udah cukup nih. Ya, tinggal diedit. Udah Bu, Ibu kumpulkan saja, kasih ke editor Bu, cari editornya siapa gitu, biar nanti dirapikan sekalian itu sama editornya bahasanya begitu. Iya. Terima kasih Bu Ida. Ya bagus Bu. Ya, ada lagi Bapak sekalian yang mau ini menambahkan di sini judulnya dan siapalah yang belum ya? Ibu Indrianti ada? Pak Paulus? Ibu Indrianti apa Bu judulnya Bu, rencananya Bu? Teknologi kesehatan. Teknologi? Entomologi. Oh gitu. Judul bukunya entomologi ya Bu ya? Kesehatan. Entomologi kesehatan. Iya. Sudah ada berapa halaman Bu? Baru sedikit Pak, baru 30. Oh, udah ya. Saya kira baru 1000. Oh, ada. Itu yang diomongin, yang belakangnya masih sudah banyak gitu Pak. Iya. Ada lagi Bapak sekalian yang mau menambahkan? Lengkapnya Pak Bernatius Pak ya, nama lengkap Pak ya, maaf. Siap. Ya. Ada lagi Bapak sekalian? Baru 7 nih. Kira-kira Pak siapa tadi yang di Pak Peter, Joko, bagaimana? Pak Peter atau Pak Paulus atau Ibu Titik, mungkin Ibu Titik. Kemarin Pak Parno mengusulkan apa itu ya? Ya Pak Parno tentang elektronika ya kalau tidak salah digital. Ya. Apa Pak Parno ini saya lupa kemarin. Nah, Parno katanya perpustakaan digital, tapi nanti perpustakaan saya lupa belum dicatat. Iya. Baik, sementara 8 tidak apa-apa, mungkin nanti kita lanjutkan pendataannya dalam pertemuan yang akan datang. Terus kalau misalnya dari nanti Bapak sekalian yang ingin share mungkin mempresentasikan biar termotivasi, Bapak sekalian biar cepat selesai, silahkan gitu ya di pertemuan mendatang ya Pak Samuel ya. Karena tema kita kan sebetulnya lebih ke praktik sekarang ini. Saya hanya share teori saja sebetulnya, praktik penyusunan bahan ajar dan praktik. Nanti mungkin yang sudah ada draftnya yang pedoman praktikum ataupun bahan ajar mohon kami pekan depan ya. Saya lupa tanggal berapa ya Pak? 24 ya, betul ya? Hari Selasa Pak, 24 November ini hari Selasa, jam 11 Papua. Betul. 11 Papua, di tempat saya berarti jam berapa ya Pak? 9 ya? 9. Jam 9. Ini 24 November hari Selasa ya Pak ya? Hari Selasa Pak. Jam 9 ya Pak ya? Oke siap Pak, ya sudah Pak. Saya lupa ini 11 nih WIB atau ini saya lupa nih. Pukul 9 saya pukul 11 ya Pak ya. Berarti yang 25 November juga sama ya Pak? 11 waktu Papua ini ya? Yang pertemuan ke berapa Pak? Yang terakhir Pak, yang ke-7 ini, yang 25 November. Bentar Pak ya, saya buka jadwal dulu. Oh iya.
Ya, minimal untuk 24 November kita ketemu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Ini saya tulis dulu WIB. Takutnya saya salah. Hari Rabu, kalau jam 9 saya bisa juga, Pak. Ya, jam 9 ini. Oh iya, hari Rabu terakhir Pak, pertemuan terakhir ya. Rabu 25 November. Jam 9 juga ya, Pak? Jam 9 Barat, ya. Ah, betul. Berarti saya catat sekalian. Saya tadi mencatat masih jam 11, Pak. Salah saya. Iya, 11 maksudnya 11 tapi ternyata waktu Indonesia bagian timur ya. Betul. Baik, demikian ya. Mungkin Pak Samuel, saya terima kasih nih sudah ini selesai mungkin untuk hari ini. Iya, baik Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Detaser. Ya, sama-sama Pak. Ya. Bapak Dadan Hermawan yang telah memberikan materi pada hari ini sesi kelima yaitu gabungan pertemuan 9 dan 10. Baik, kita akan bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 24 November jam 11 waktu Papua. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali saya mengucapkan selamat siang untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Dadan. Sama-sama. Mohon pamit ya Pak. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Mohon pamit ya Bu, Pak. Ya. Izin live. Ya. Ya, Bapak Ibu. Bu Monika. Bu Monika. Tolong ya, kalau bisa hadir ya hari Selasa ya. Di UNY Press, saya nanti mungkin bukunya di situ toh, karena wis gaya. UNY udah IKAP ya Bu Monika?